Makanya jangan heran ketika Ramadan itu kita kaget karena banyak orang asing masuk ke masjid. Siapa ya ini? Siapa ya ini? Ya nggak apa-apa. Memang itu saatnya nopo semua orang menunjukkan diri kalau dia menjadi orang. Ojo didengarin nggih Pak. Oh dengarin Pak. Setan gue malah harap ana wae malah ora sida kan. Bapak sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat taufik hidayahnya Allah mudahkan kita hadir di majelis berkah ini, majelis ilmu, majelis yang di mana Allah curahkan rahmatnya, malaikat menaunginya dan di sana Allah turunkan ampunan darinya. Maka kita berharap di kajian ini Allah mudahkan kita memahami petunjuknya, dimudahkan mengamalkannya dan bahkan dimampukan untuk mendakwahkannya. Tanpa terasa bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Kurang berapa hari Bu? Biasanya yang cermat ibu-ibu. Kurang berapa hari Ramadan itu? 2 minggu ya? Tidak ada nggih? Ada. Sudah seberapa persiapan panjenengan untuk menyambutnya? Mekena di karpet di. Selalu kita terkejut. Tahu-tahu kok Ramadan sudah mau tiba. Inilah yang kemudian berdampak betapa Ramadan ini satu fasilitas istimewa tidak terberdayakan dengan seharusnya karena tidak ada kesiapan. Dan begitu selalu berulang. Tetapi kita melihat generasi terbaik yang mengetahui tentang Ramadan dan potensi kebaikan yang luar biasa, mereka menyambut mempersiapkannya sejak 6 bulan sebelumnya. Sebagaimana anak-anak kita sekolah untuk target lulus ujian nasional dengan hasil baik, seberapa lama persiapannya Bu? Minimal 6 bulan sebelum hari ujian. Harusnya sejak pertama kali masuk sekolah dikasih tahu di ujung kamu akan ada ujian. Jika sejak awal diketahui, maka persiapan sudah bisa dilakukan sejak awal. Tidak memeras keringat otak guru-gurunya. Saya pernah juga ngalami itu. Kan harusnya kan tahu begitu masuk sekolah pertama mesti terakhir akan ada itu, kok mesti selalu didil itu apa nggak bisa ya. Ini ya nanti ada materi yang nanti diujikan dari materi kelas 1 misalnya, berarti kan sudah hafal dulu kisi-kisinya. Itu kenapa tidak didrill, sehingga ketika dilakukan justru ketika jelang ujian waktunya rileks, dijak piknik-piknik, dijak santai-santai, sehingga begitu mau ujian tidak stres Bu nggih. Buku ditumpuk itu sudah ada masuk. Demikian Ramadan dengan menu yang luar biasa. Jadi kita hanya untuk melalui ujian nasional hanya 4 hari, persiapannya berapa Bu? 6 bulan. Tapi Ramadan yang 60 hari persiapan kita ini dipastikan akan tahu hasilnya seperti apa. Karena tanpa kita sadari bahwa Ramadan ini satu proses. Seandainya kita bisa gambarkan sebentuk proses produksi, ada flow chartnya, ada alur produksi. Setiap orang yang melakukan proses produksi berharap menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dan harga mahal. Walaupun prinsip ekonomi modal semurah-murahnya, tapi bisa menghasilkan produk yang harganya mahal, kualitas tinggi. Walaupun itu tidak mudah, tetapi dengan rekayasa, dengan disiasati, dilakukan proses yang baik, maka itu akan bisa terjadi. Maka dalam Ramadan nanti tergambar satu bentuk proses di mana hasil yang diharapkan adalah barang berkualitas tinggi sehingga layak memiliki harga jual yang tinggi. Sehingga secara normatif untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi itu mesti dulu dipilih bahannya, tidak sembarang. Mesti ada sortir di depan itu. Dulu ketika saya kerja di pabrik itu ya ada di bagian preparation, persiapan itu bahan-bahan dipilih. Sehingga harapannya proses produksi itu berjalan dengan baik tanpa susah payah dan hasil bagus. Tapi kita kan dulu licik, barang-barang yang mesinnya hubus itu coba di mix
dimasukkan. Nanti di tahap tertentu akan terlempar, akan keluar jadi wis lagi. Sehingga kalau orang yang tidak berkualitas itu nanti akan tercampak di proses berikutnya hingga tidak sampai pada akhir tujuan. Dan kalau sebelum sudah diketahui sejak awal kan tidak usah dimasukkan, Pak. Itu cepat ngerusakin mesin, nambah biaya. Yang hasilnya nanti tetap dia akan terlempar menjadi bis lagi, walaupun roto mending di tahapan ke berapa. Ramadan begitu enggak, Pak? Itu ketika Ramadan hari pertama rame itu diseleksi apa? Semua silakan masuk. Nanti terjadi seleksi alam. Hari demi hari tidak berubah, Ramadan begitu-begitu. Ketika ternyata kemudian hasil yang sama, tidak ada siasat strategi baru untuk memperbaikinya, ya kita berkesempatan ketemu Ramadan berkali-kali, ya kayak begitu-begitu aja. Maka nanti harus ada satu revolusi. Perubahan bagaimana Ramadan yang diinginkan mengantarkan seorang menjadi pribadi terbaik, takwa itu tercapai. Sehingga paling tidak bahan dari pilih, tidak semua orang. Yang Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai kaum muslimin, bukan wahai manusia. Beda dengan haji umroh lagi, yang diundang semua manusia. Tapi kalau untuk puasa tidak semua. Jadi sebetulnya orang lebih kuat haji umroh daripada puasa loh. Karena kalau yang haji umroh yang diundang semua orang, walillahi ala naswating finnas bil haji inna awal baiti wudhi'ali nas, manusia semua. Tapi untuk puasa ternyata tidak semua orang kuat. Cobalah kita nanti Ramadan lihat di jalan-jalan. Seberapa yang kuat puasa, seberapa yang tidak. Ternyata benar-benar karena iman saja amal itu bisa ditunaikan dengan ringan. Tetapi kita tidak akan berbicara pada hal-hal yang umum biasa, ya kayak gitu aja. Ramadan tidak akan berubah, syariatnya tidak akan bertambah. Tetapi bagaimana itu kita persepsikan sebagai wasilah, sebagai sarana perubahan. Rasulullah SAW itu dalam sejarah puasa Ramadan, beliau hanya berkesempatan 9 kali puasa Ramadan. Jangan berapa kali, Bu? Sailingi pernah puasa Ramadan itu berapa kali sampai hari ini? Ada yang 20 kali sejak balik, ada yang 30 kali. Seperti apa kadar perubahan dari tahun ke tahun dari Ramadan itu? Kayaknya masih biasa aja ya. Kenapa itu? Apa Ramadannya nggak ngefek, kitanya nggak siap? Nabi itu ya karena Ramadan itu turunnya ayat yang kemudian berdampak di syariatan puasa itu tahun kedua Hijriah. Jadi syariat puasa Ramadan itu diturunkan ayatnya di Madinah di tahun kedua Hijriah. Berarti kalau Nabi wafat tahun ke-10, berarti beliau hanya berkesempatan puasa Ramadan 9 kali. Itu saja beliau dan para sahabat mampu diantarkan melalui menu kurikulum puasa itu menjadi pribadi yang bertakwa. Tentu kalau itu sarananya yang bisa menghasilkan pribadi bertakwa, tentunya kita punya kesempatan lebih banyak. Harusnya, Pak. Harusnya kadar kualitasnya lebih baik mana, Bu? Tapi kenyataannya karena tidak siapnya kita. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi pengantar bahwa Ramadan nanti di dalamnya terdapat segala potensi, segala peluang kebaikan, segala kadar kebaikan, potensinya luar biasa. Kekuatan yang nanti bisa ditimbulkan dari energinya Ramadan luar biasa. Ada tidak istilah energi potensial itu, Bapak? Kata itu barangnya mandek tapi contohnya apa, Bu, energi potensial itu? Batu baterai kan ya? Kata menang, tapi ternyata sebetulnya itu ada nama, tinggal bagaimana diberdayakan saja. Sebetulnya kan semua anak didik kita kan punya potensi luar biasa. Tergantung di tangan siapa dia dididik. Jadi Nabi itu kan ketika menjadi seorang pendidik, muridnya sopo wae dadi. Baik kalangan jelata Bilal dadi. Dari kalangan difabel cacat, Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Mas'ud itu dadi. Bahkan dari kalangan orang meninggal itu jadi. Nah kita muridnya diseleksi gitu. Pokoknya yang masuk di sini harus yang sudah siap. Ibarat guru ini tinggal rapat tadi murid.
Lalu berapa kekuatan kita kan nggak terbukti kan. Justru dengan murid murid ditompo, buktikan siapa yang masuk sini mesti jadi kan. Nabi kan begitu kan. Nggak pernah nolak murid nih. Tahu pernah mau nolak murid ditegur langsung Allah. Abasa wa tawalla. Ditegur. Kita ada seleksi anak-anak. Nanti yang tidak masuk situ ada kelas khusus. Nanti lagi berhasil diminati banyak orang tua. Wes Pak, kalau pasrah nih diri ketopo aku rasa mulang anakku masuk sini jadi. Kalau di pondok ada takhusus, ada sekolah khusus. Bocah sapa wae bisa jadi masuk sini dan keluar akan jadi orang. Mau ndak buat tantangan tahun depan buka kelas boleh ndak, Pak? Sembarang boleh masuk, ini proyek untuk menunjukkan kesaktian gurunya kan itu. Ramadan luar biasa. Nabi menjadikan Ramadan sarana pembelajaran yang luar biasa dan mereka yang siap untuk masuk dalam sekolah Ramadan, siap ikut kurikulum akan jadi mengantarkan mereka pada jiwa yang takwa. Sehingga ada potensi luar biasa. Potensi luar biasa dan potensi itu nanti bisa dimunculkan, bisa diraih melalui rangkaian amalan utama. Perilaku tindakan yang istimewa, yang itu berdampak bisa mendongkrak potensi yang ada di dalamnya. Sehingga nanti semua orang punya fasilitas yang sama. Hanya karena nanti cara memberdayakannya berbeda, maka hasil yang didapat pun juga berbeda. Tergantung kadar kemampuan kita, keterampilan kita untuk membangkitkan potensi, mengambil kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Tapi tadi kan kita sudah punya pengalaman ya, puasa Ramadan sudah berkali-kali, tapi hasilnya kayak ini aja kan. Seakan Ramadan sudah menjadi amalan rutin yang harusnya ya begitu saja. Padahal sebetulnya Ramadan ini momen. Seandainya orang mau memberdayakan akan mendapatkan perubahan yang luar biasa. Ada target enggak Ramadan tahun ini? Atau kayaknya kayak dulu aja. Kegiatan kopi pasta tahun lalu aja. Apakah ingin berubah berbeda atau masih ingin tetap biasa saja? Ya sudah punya daftar nih, pemberdayaan jam demi jam dari mulai sahur sampai sahur lagi. Terus saya punya membuat satu materi. Kalau orang bingung, tidak tahu apa yang dilakukan, itu ada panduan syar'i memberdayakan tiap waktu, sehingga benar-benar produktif. Sehingga Ramadan dilalui dengan agenda kebaikan yang luar biasa. Tentunya harapannya keluar Ramadan akan ada perubahan. Misal sejak bangun tidur, apa yang dilakukan? Kalau biasanya puasa Ramadan bangunnya jam berapa? Ya kan? Jam 3 itu ada apa? Masa lah ini informasinya yang zilu Rabbuna ila sama'id dunya hina tabqa lailu sulusul akhir. Infonya di waktu itu Tuhan kita Allah turun ke langit dunia. Allah datang tinggal masak. Dan Allah nawarkan ketika itu presentasi, mangdzalladzi yas'aluni fa'utiyahu, mangdzalladzi yad'uni fa'astajibalahu, mangdzalladzi yastaghfiru fa'astaghfiru, dan terusnya loh. Ayo siapa yang mau minta aku kasih, siapa yang mau doa aku ijabahi, siapa yang mau mohon tak ampuni. Ngirin. Itu kan tawaran kan? Itu kan tawaran. Dan itu terus kita katakan wala yazalu kadzalika hatta yang fajrul fajru. Dan itu terus disampaikan hingga datang waktu subuh. Ini peluang enggak? Maka nanti kalau kita dapat informasi seperti apa respon kita terhadap informasi itu. Kalau infonya ternyata jam segitu Allah turun dan Allah menyediakan diri untuk serap aspirasi, minta apa, oke, aku penuhi. Tapi ternyata dia punya kesibukan lain. Kira-kira potensi yang seperti ini terberdayakan, betul? Ya akhirnya kan hasilnya apa? Masak rong rampung, gugah-gugah bocah gosong. Orang berhasil emosi. Bapak, loh, masak kok kayak udah kacau. Artinya kan ternyata ada informasi bahwa di waktu itu berpotensi apapun permintaan kita akan diijabah, apapun doa kita akan dan seterusnya. Ternyata
karena kurang informasi, potensi yang luar biasa lewat begitu saja. Dan banyak hal. Nanti ketika sudah masuk subuh apa? Menjawab adzan pahalanya seberapa? Ketika sholat qoblah subuh seperti apa? Sholat subuh berjamaah. Dan itu pemberdayaan waktu subuh. Nanti tengah hari. Dan itu semua sebetulnya ada agenda-agenda, kurikulum-kurikulum kebaikan yang ada digelar di bulan Ramadan di momen itu. Tapi kenyataannya Bu, kenapa lewat? Kurang info. Dikasih informasi kan. Kita butuh informasi. Seperti apa? Waktu-waktu ternyata itu berpotensi luar biasa. Hanya karena kita tidak perhatian saja, kebaikan itu lewat begitu saja. Pengen berubah apa pengen acek Bu? Kayaknya kayak yang kemarin aja lah. Tidak repot ke panitia gitu. Ada kepanitiaan Pak Ramadan? Ada program baru atau kopi pas tahun lalu? Baru harusnya. Maka nanti Ramadan akan berubah. Dalilnya nggih kuwi man soma Ramadana imana manfaator sama itu aja. Ini tidak berubah dan tidak ada syariat baru terkait dengannya. Tetapi yang butuh kita ubah adalah cara pandang kita, perspektif kita terhadap Ramadan itu menurut kita apa? Itu aja. Apakah Ramadan bagi kita nanti sebagai anugerah atau sebagai musibah? Menurut jenengan ketika Ramadan datang itu puasa. Coba jenengan kalau ada kabar Bapak sekalian seminggu lagi puasa, langsung kita lihat ekspresinya Pak. Alhamdulillah, itu yang saya tunggu. Atau aduh kok puasanya ya. Berarti dari refleks spontan ini apa yang jenengan bisa ambil kesimpulan? Jadi Ramadan ini sebagai anugerah kah atau sebagai musibah? Lagi-lagi sama, sarananya puasa. Tapi ketika cara pandang berbeda, dampaknya juga beda. Ada yang ternyata Ramadan itu potensinya adalah barokah. Tapi efeknya bisa menjadi apa? Anugerah, bisa menjadi musibah. Karena mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang di hadapanmu bulan Ramadan, bulan yang penuh. Infonya Ramadan bulan penuh, tapi efeknya ada sekelompok itu menjadikan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, anugerah. Sebagian yang lain Ramadan itu menjadi musibah. Makanya Ramadan meneh. Berarti ngalamat bagi dia Ramadan adalah alhamdulillah bisa ketemu Ramadan lagi, itu ngalamat Ramadan akan menjadi. Ya kayak sholat kan begitu kan. Sholat itu sama-sama masih bisa saja dikerjakan oleh orang yang dengan cara yang sama, waktunya mungkin juga relatif sama yang dibutuhkan, tapi efeknya beda. Dan itu dijelaskan Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khasyun, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang menggunakan sholat sebagai cara ibadah dengan khusyuk akan mengantarkan pada keberuntungan. Tapi ada satu sisi orang yang ketika sholat adzan zuhur gitu. Maka dia nanti akan menjadikan sholat sebagai apa tadi? Beban kan? Sehingga ketika sholat pun dalam keadaan apa? Hasilnya apa? Fawailul lil musallin. Sama-sama dengan sholat, ada yang berefek muflihun, ada yang berefek apa? Wail. Fawailul lil musallin. Sungguh sangat celaka bagi orang yang sholat. Tadi yang satu grup dengan sholat akan beruntung, tapi satu grup lagi kubu sebelah dengan sholat justru malah apa? Mending sholat apa tetap sholat Bu? Orang sholat malah neraka kan? Masalah kakum fisakor, kenapa kamu kok nyemplung neraka sakor? Kalau lam nakum minal muslimin, saya belum tidak sholat, malah sudah langsung otomatis. Kenapa kok sholat membuat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang lalai dalam sholatnya. Nanti menurut kita puasa Ramadan apa Bu? Barokah. Oke. Nanti potensinya sebagai musibahkah atau anugerah? Tergantung kita nanti seperti apa kita mampu memberdayakannya. Karena Nabi pernah ngasih informasi valid A1. Ramadan sudah telah berlalu. Jadi satu momen yang dilihat para sahabat
Ini hadisnya mutawatir, berarti hadis yang menyaksikan meriwayatkan dianya uang itu momen sholat itu, Pak. Itu kan secara mangkat kan mangkat tuh. Jadi ketika itu Nabi hendak naik ke mimbar, tahu-tahu terhenti langkahnya. Amin. Gitu. Mau naik lagi, mimbar kan kayak gini, gitu. Mimbar kan naik itu kan. Begitu satu step naik, beliau berhenti. Amin. Naik lagi, amin sampai 3 kali. Orang mungkin heran, ini enggak biasanya kan? Biasanya kan yang berdoa siapa, Pak? Kalau khutbah itu. Yang amin ini. Tapi Nabi selaku khotib tahu-tahu amin. Terus itu mengaminkan siapa itu? Belum bilang rasa hiranya sahabat, itu Nabi langsung klarifikasi. Atani Jibril anifan. Baru saja tadi Jibril datang. Dan kasih info kepadaku, ya Muhammad, man adraka Ramadan fakharaja walam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Wahai Muhammad, ngerti ya, siapa yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan bahkan sampai keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian mati di tahun itu, belum sempat remedi ketemu Ramadan depan, kata Jibril, orang ini masuk neraka. Ini kalau pengumuman hasil ujian yang nyampaikan Jibril itu kira-kira infonya valid enggak? Ya pokoknya siapa dari umatmu wahai Muhammad, bukan umat orang lain lagi, yang sempat ketemu bulan Ramadan hingga dia keluar dari bulan Ramadan tidak berhasil, nggak lulus, dengan tidak beroleh ampunan dan mati di tahun itu, maka nasibnya orang ini masuk neraka. Semoga Allah menjauhkan orang yang kayak begitu dari rahmatnya. Nabi itu menggengen, nggak tahu harus merespon apa dari info itu. Lain jenengan dapat info, Pak Nana murid jenengan ternyata tidak lulus semua, dan yang tidak lulus tidak ada kesempatan lagi untuk remedi, kembalikan kepada orang. Kalau dapat info itu responnya apa? Tim UN. Mungkin Nabi saking shocknya tidak tahu mau bilang apa. Sama Jibril, kul amin, wahai Muhammad, aminono. Amin, fakultu amin. Dan saya pun katakan amin. Pertanyaannya, tadi yang doa Jibril mustajab betul tuh. Kalau yang mengaminkan Rasulullah cesplung betul nih. Terus yang didoakan siapa tadi? Kita kan sudah terlanjur Nabi mendoakan itu. Terus kira-kira nasib kita ditentukan oleh siapa? Oleh puasanya kah, atau oleh bagaimana kita memberdayakan puasa sehingga sukses? Nah, untuk suksesnya UN saja persiapannya berapa? Untuk sukses lulus Ramadan sing risiko nih surga atau neraka butuh seperti apa persiapan? Maka nanti kalau hari masih terkejut-terkejut, jangan sok-sokan kaget. Ya Allah, neraka toh? Kok neraka gayanya kaget? Sebetulnya sudah bisa dijelaskan kenapa kok sampai nyemplung neraka. Kita kan sok itu ya, gayanya kaget. Ya Allah, kok neraka? Loh, kok gayamu lo kagetan? Itu kan sudah bisa dijelaskan sebetulnya. Betul Ibu ya? Sudah berapa kali ketemu Ramadan? Ada sudah laporan hasil lulusan Ramadan? Untungnya kita nggak tahu loh. Nek PD merayakan Lebaran ya, wis nyumut-nyumut mercon, wis kembang api, padahal belum ada pengumuman lagi. Kalau di sekolah ini kalau sudah pengumuman apa refleksi anak-anak kita? Konvoy, coret-coretan gitu kan? Berani enggak kalau belum ada pengumuman begitu? Tiwas konvoy coret-coret ora sudah lulus loh, Pak. Kita kan poso kan tidak ada pengumumannya, tapi kita pede ya. Alhamdulillah kita raih kemenangan besar, tidak sudah tahu nilainya kan gitu. Maka nanti yang butuh kita ubah agar kondisi tidak harus seperti terus, mulai diubah dari cara pandang kita, perspektif kita terhadap Ramadan itu apa. Kan tadi kan dalam info Nabi itu berarti satu sisi Ramadan bisa membawa musibah bagi orang yang
berkesempatan ketemu bulan Ramadan, hanya karena tidak terampil saja, tidak paham memberdayakan potensi yang ada di bulan Ramadan, maka semua sarana yang itu mestinya bisa diefektifkan untuk mendapat ampunan tidak berhasil. Dengan puasa yang ditunaikan atas dasar iman dan berpahala, diampuni dosa yang telah lalu. Tidak optimal, masih ada qiyamul lail, taraweh. Siapa yang sholat taraweh di malam Ramadan atas dasar iman dan hanya berpahala Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Artinya ampunan bisa diraih melalui puasanya atau melalui qiyamul Ramadan. Kalau itu mungkin belum berhasil, masih ada kesempatan malam Al-Qadar. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan iman dan berpahala Allah, diampuni semua dosa yang telah lalu. Jika semua sarana yang itu disediakan tidak mampu digunakan dengan cara yang benar, ya layak. Ketika kemudian tidak berhasil dan Allah sudah tego banget menikah gini, sudah. Maka ini yang butuh kita perhatikan. Semoga nanti Ramadan ini berbeda. Sudah ada kesiapan yang lebih matang bagaimana memberdayakan semua potensi yang ada di dalamnya hingga mampu. Itu berarti target minimal ya. Target minimalnya kita itu Ramadan selesai dengan beroleh ampunan dari Allah. Pernah mboten Bu merasakan bahwa Ramadan itu diterima dan berhasil membawa kita memperoleh ampunan? Ada pernah dirumuskan indikatornya berhasilnya Ramadan? Di antara target minimal, diampuni semua dosa yang telah lalu. Pernah coba diinventarisir apa efek orang yang diampuni dosanya? Mungkin enggak Pak, sebelum Ramadan ada satu masalah tertentu, tapi setelah lewat Ramadan masalah masih ada. Pernah mendata tuh? Before dan afternya itu? Mungkin enggak kita coba inventarisir ini mumpung belum puasa Ramadan. Apa sih sebetulnya permasalahan saya? Ketemu. Setelah selesai Ramadan, pantau sekian periode, apakah ini masih? Biasanya baru Ramadan plong bebas semua masalah atau malah tambah masalah tuh? Masalah kolesterol karena bodoh mangan masalah macam-macam, masalah utang tambah malah dan seterusnya. Jika ternyata setelah Ramadan masih menumpuk masalah, ini ngalamat puasa tidak berhasil. Karena efek orang yang diampuni dosanya, semua problematika diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setelah Ramadan masih bermasalah, berarti kan sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merumuskan efek dari dosa. Satu item dosa saja berdampak, berpotensi mendatangkan 70 masalah dalam diri kita. Itu satu item dosa. Menutup semua saluran-saluran kebaikan dari Allah. Dan efek ampunan adalah membuka sumbatan-sumbatan, mengangkat penghalang-penghalang dari semua karunia Allah. Harusnya setelah puasa, kalau itu benar-benar efektif, semua dosa diampuni, dampaknya apa? Semua masalah diangkat, disolusikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, jika setelah Ramadan, before dan afternya masih sama, berarti ngalamat apa? Ada peluang remedi enggak? Ada, tapi kapan? Jeleknya enggak? Lendaknya enggak? Ini yang kita butuh dia perhatikan. Selanjutnya nanti seperti apa ada perubahan juga tergantung bagaimana cara kita memberdayakan potensi yang ada di bulan Ramadan. Semua dapat sarana yang sama, hanya tergantung kualitas pemahaman, ilmu, daya cara pandang yang nanti akan menjadikan apa yang berbeda dalam Ramadan tadi. Di antara yang butuh kita jelaskan, maka sejak itu harusnya dimulai dari persiapan awal sebelum masuk Ramadan. Itu ada kesiapan secara mental. Di antaranya adalah kita sambut kedatangan Ramadan dengan lapang dada, dengan senang lapang dada, dan bahkan tidak ada ganjalan masalah dalam sesama kita. Pernah sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ditanya, "Kaifa kuntum tastakbiruna syahr Ramadan?" Bagaimana kalian dulu para sahabat itu menyambut datangnya bulan Ramadan? Kalau jenengan gimana, Bu? Giat menyambut Ramadan. Dulu kan para sahabat Nabi juga ketemu Ramadan kan, juga menyambut Ramadan. Cuma mereka nggak tahu. Dulu semasa
kalian para sahabat Nabi seperti apa cara menyambut bulan Ramadan. Kalau di sini gimana cara menyambut bulan Ramadan? Ono kira apa ta'aruf, kayak nggak pernah kenal aja ya, ta'aruf itu pawai dan macam-macam itu kan. Itu cara apa? Masih TV serba-serbi cara menyambut Ramadan di berbagai daerah di Nusantara. Ono sing dokteran, ono sing padusan, macam-macam ini. Sebetulnya tidak begitu. Ketika datang itu persiapan kita menyambut Ramadannya dengan kesiapan kita itu seperti apa? Beliau menjawab, oh dulu itu maka ahaduna ya jara'u astaqbilal hilal wa fi qalbi misqal dzarrah hikdin min ahil muslim. Kami dulu tidak ada yang berani menyambut hilal Ramadan, sedang di dalam hati kami masih ada satu biji zarah sifat dengki terhadap saudara sesama muslim. Berarti lain jaluk ngapura barbodo apa sadurunge poso, Bu? Maaf ya, Ki mau masuk bulan Ramadan agar hati lapang, jiwa tenang, menjalankan puasa dengan nyaman. Kalau ada salah maafkan saya ya, kalau ada dolim diikhlaskan saja ya, wis apa sama-sama. Nah, so ada kiriman WA nggih. Itu sokondi biar itu. Ya artinya secara mental pribadi orang harus punya kesiapan untuk menyambut Ramadan, pengkondisian supaya nanti bisa fokus dalam bulan Ramadan. Karena nanti eman-eman Ramadan yang pahalanya luar biasa itu akan hilang karena kedengkian kita. Dengki itu cara apa, Pak? Hasad nih. Wa iyyakum wal hasada. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki. Dengki itu apa, Pak? Dengki itu mungkin tidak terucap. Dengki itu nggak suka kalau orang lain bahagia. Nggak suka kalau orang lain dapat napa nggih? Amaliyah hati itu bisa ngerusak amal lahir nih. Makanya Ramadan sing dengan potensi pahala yang luar biasa itu nanti kayaknya akan sia-sia jika yang berpuasa masih ada rasa dengki. Pakar mengatakan al hasadu yaqul amal kama taqulul nar al khatab. Dengki itu bisa memakan habis amal sebagaimana kayu bakar, api memakan kayu bakar. Makanya sebelum Ramadan Pak, halal bihalal apa? Minta kehalalannya, minta keikhlasannya. Barangkali mungkin kita pernah mendengki dan seterusnya. Kita ikhlas saja. Nah, sehingga ada kesiapan secara pribadi nyambut Ramadan, amalnya aman, tanpa ada potensi digerogoti dengan sikap kita yang hasud kepada sesama. Itu dulu para sahabat. Buatan padusan, ara-araan, nyuwun mercon. Tetapi mereka secara pribadi sudah menyadari bahwa Ramadan bulan mulia, bulan suci, maka layak disambut dengan hati yang suci, dengan akhlak yang mulia, sesuai dengan kadar kemuliaan Ramadan. Dan ini biasa khutbah Nabi ketika menyambut Ramadan. Beliau menyampaikan poin-poin penting agar para sahabat mendapatkan informasi yang benar sehingga mereka bisa meresponnya dengan cara yang benar. Di antara poin-poin yang disampaikan Nabi, beliau mengatakan dalam khutbahnya untuk mengantarkan menyambut bulan Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun barokah, bulan yang penuh berkah. Yaghsyakumullahu fih. Allah bahasanya yaghsya itu cara bahasanya kitab nungkepi, yakhsha itu mencurahkan, sok-sokan mencurahkan rahmatnya. Yakhsyakumullah fi, Allah mengunjungimu di bulan itu. Fayunazzilu rahmah, Allah mencurahkan rahmat. Ini informasi. Tinggal kita responnya gimana. Wa yakhuttul khotoya, dan Allah menghapuskan semua kesalahan. Wa yastajibu doa, dan Allah mengabulkan semua doa. Ini informasi. Tinggal kita nanti responnya kayak apa, pemberdayaan di poin-poin itu seperti apa, amal-amal yang bisa meraih potensi itu dengan cara apa, itu informasinya begitu. Maka nanti seberapa makmurnya Ramadan, seberapa daya tangkap kita kepada informasi itu, dan seperti apa respon kalau dapat informasinya itu.
yang durullahu ila tanafusikum fihi. Allah melihat, menyaksikan perlombaan kalian di bulan itu. Berarti Ramadan itu semacam kompetisi. Kita diminta untuk perform, menampilkan performa kita terbaik. Karena kita sedang dilombakan. Yang namanya lomba nanti ada nama, Bu? Ada penobakan. Siapa yang juara, siapa yang gagal, diskualifikasi. Jadi Allah ingin melihat di bulan itu kalian sedang berlomba-lomba dengan rangkaian amal ketaatan. Wa yubahi bikumul malaikat, dan lombanya kalian itu sedang dibangga-banggakan, sedang live untuk disaksikan para. Dulu kan Allah kayak diinterupsi kan sama malaikat ketika mengumumkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, hai para malaikat, ketahui saya akan menciptakan khalifah di muka bumi dari bangsa manusia. Apa respon malaikat? Qala atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimma. Ya Allah, ngapain sih engkau kok malah menciptakan manusia yang itu potensinya, yang namanya potensi kan bisa dimunculkan, bisa terpendam kan. Malaikat itu tahu bahwa manusia itu potensinya apa? Selalu menumpahkan darah dan selalu menimbulkan kerusakan. Mbok kita aja, wa nahnu musabbihuka wa nuqaddisu lak. Tidakkah kami saja yang selalu mensucikan kamu dan mengakukan kamu? Enggak, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Enggak semuanya begitu. Masih ada potensi baik yang kalau dipercayakan malah ngumpuli malaikat. Buktinya mana? Oke, lihatlah hambaku ketika puasa. Ayo deloken. Dong awake dipamerkan. Loh kok turu? Sedang live, sedang dipamerkan, sedang dibangga-banggakan. Ya ana kunjungan tamu. Lihatlah di kok koyo ini. Kira-kira jenengan memalukan enggak itu? Coba lihat. Loh, kok pada tidur gimana? Ini lomba sedang dikunjungi. Sedang diliput. Untuk malah napa? Sebagai Allah malu enggak kira-kira? Kadung enggak, hambaku enggak begitu. Dong dilihat tidur. Ison dalil naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah kita sedang lomba, sedang ada kunjungan. Performa ngising-ngising sebagai kepala sekolah malu enggak, Pak? Sudah dipamerkan kok malah dongiler, Bu. PTE udah neraka kau gimana? Maka fa'arullaha min anfusikum, maka tampilkanlah, tunjukkanlah kebaikan-kebaikanmu di hadapan Allah. Gua gak riak piye wong kita disuruh nama. Makanya jangan heran ketika Ramadan itu kita kaget karena banyak orang asing masuk ke masjid. Siapa ya ini? Siapa ya ini? Ya nggak apa-apa, memang itu saatnya apa? Semua orang menunjukkan diri kalau dia menjadi orang. Ojo didengarin nggih Pak. Oh dengarin Pak. Setan gue malah harap ana wae malah ora sida kan. Ya biarin, memang saatnya puasa itu Allah katakan ayo tampilkan, tunjukkan dirimu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini informasi lagi, informasi. Seperti apa penjenengan merespon informasi itu. Kalau kok sudah sedemikian rupa Nabi memaparkan itu loh, presentasi kok belas orang gagas gimana? Alah poso sing Ramadan lek wulane ngopi jalan terus yo kan gitu. Yang Ramadan kan bulannya, kita kan merdeka kan itu. Maka titenono kan gitu. Fa inna syakiya, maka sesungguhnya orang yang ciloko adalah man khurima, orang yang terhalang fihi di bulan Ramadan rahmatullah, dari rahmat Allah. Sing ciloko yaitu ketika Ramadan datang dengan potensi yang luar biasa, dia tidak dapat apa-apa. Iku Allah gemes ndak kadung dibanggakan, memalukan itu. Yakin rokok kan itu. Nabi kita amin lah tenang wes. Gimana Bu? Ramadan kan sasine to. Cuma kitanya gimana dengan lewatnya bulan Ramadan? Kan sok gede lho Pak. Lho Pak betul poso Ramadan. Ramadan kan bulane to Pak. Kita kan sing poso kan bulane kan lek wonge
Ini ono sing iso ngono. Ya terserah, berarti termasuk wong cilok kowe ora kurang dalan. Jadi wong arep nyemplung neraka ya ono apa jalannya. Padahal peluang untuk masuk surga lebih terbuka lebar. Semoga lah. Lah termasuk bagaimana nanti kadang sok kita kurang perhatian anak-anak kita. Kalau selevel sekolah menengah itu sebutan guru kepada anak dengan kata sapaan apa? Teman-teman apa? Anak-anak atau saudara-saudara Pak? Kalian berarti maksudnya tidak pernah menyebut anak-anak itu tidak ya? Tidak boleh ya? Nah. Meskipun hebat masih anak ya? Anak kalau bahasa syariah itu belum ditaklif, belum layak. Jadi wis gede kita jumbo cai ora dunung maksudnya. Mergo disebut napa anak-anak kita gede tapi sifatnya napa? Ya mbuh kata-kata sapaan pengaruh ya. Ucapan-ucapan itu pengaruh. Maka anak kita pun juga dilibatkan. Artinya momen kebaikan ini adalah sudah sejak dini tersosialisasikan. Kadang kita mungkin sebanyak memaklumi, anak-anak enggak apa-apa lah, enggak dilibatkan dalam proses. Walaupun mungkin kita nggak akan target hasil, tapi mereka tahu tentang ini Ramadan, tahu tentang dia harus ngapain. Karena di sini ada peluang kebaikan itu minimal dipahamkan, walaupun target mungkin jauh dengan apa yang seharusnya. Dulu pada masa Nabi, anak-anak itu juga dilibatkan puasa. Dalam rangka mereka punya kesiapan sejak awal. Kan yang tua-tua kan ngerti ini puasa kan bisa gede kan. Ketika diturunkan syariat puasa kan sudah gede-gede kan. Sehingga siap-siap harus nama. Tapi anak-anak masih punya peluang masa persiapan, pengenalan, bahkan pelatihan, dan sampai nanti pada masa dia sudah saatnya itu sudah punya kesiapan yang luar biasa. Buatan kaget lagi. Dulu begitu syariat puasa diturunkan, kunna nasumu, kami pun juga kemudian puasa di bulan Ramadan. Wa nusawi musibiyana, dan kami pun juga mengajak serta anak-anak kami puasa. Punya pengalaman ngajak anak puasa perdana? Motivasi untuk memotivasi mereka apa Bu? Ben bocah poso. Dijanjikan es krim dan makanan enak, atau dibersihkan kulkas dari makanan, sehingga nyawang sak nyawang memang ini suasana puasa, tidak ada makanan yang bisa dimplok. Nah dulu begitu zaman Nabi itu, karena ini puasa tidak ada nuansa makan. Jadi kalau anak-anak dimotivasinya, nanti kalau kamu puasa sampai maghrib tak kasih es krim. Yang dipikir puasanya apa es krimnya nanti? Wong tuane limpe tidak nono kan gitu. Karena anak-anak begitu. Jadi dulu malah diajak puasa dan dialihkan perhatiannya ketika mulai rewel dengan dikasih mainan. Jadi orang tua dulu itu mboten apa pedik tekan beduk prestasi. Enggak. Anak itu tidak mati ketika puasa sampai maghrib, tidak ada yang mati. Dulu ada jurnal tentang efek puasa bagi anak-anak, justru dengan anak-anak diajak puasa meningkatkan imunitasnya. Walaupun efeknya meriang-meriang sih apa-apa. Kayak wong divaksin itu efek pertama apa? Meriang, enggak apa-apa. Rewel ben, ngulek kesel menang dewi kan. Wong tahapan kan begitu. Ketika mereka sudah mulai rewel, nangis minta makan, baru dikasih mainannya, bukan dikasih makanannya lagi. Cara kula mbiyen cah cilik-cilik mbiyen nangis dijak ning laris, main mandi bola. Wis tak turuti beduk-beduk. Begitu lempah kan ngejak mulai kan. Butuh biaya. Kalau sekarang cekli HP kan. Itu dalam rangka mengalihkan rasa laparnya, tidak apa-apa. Yang penting ternyata diuji coba kok berhasil, baru di ujung akhir ada hadiah kejutan. Jangan hadiahkan disediakan sebelumnya, nanti motifnya jadi beda. Nah, kemudian Ramadan dengan keutamaan itu normatif, tidak ada yang berubah. Tinggal bagaimana kita memudahkan. Di sana setan-setan jin dibelenggu yang membangkang. Ini kok poso jih maksiat berarti membakat. Kadang disalahkan, ini karena gangguan setan, setan tidak ganggu lagi. Kok maksiat berarti sama yang sudah jadi. Pintu neraka ditutup semuanya, potensi amal buruk nggak ada ruang, sehingga neraka ditutup. Tapi karena nekat, ya jihana yang melompat ya, masuk juga ke neraka. Pintu surga dibuka, udah dibuka lebar-lebar. Siapa yang mau aja bisa masuk. Cuma meskipun dibuka lebar, karena tidak ada niat untuk masuk, ya nggak sampai ke dalam. Artinya ini potensi, tinggal
mana dorongan jiwa kita punya kecenderungan. Apakah pintu neraka sing wis ditutur papet kita mau jungkelnya, atau pintu yang terbuka kita tinggal ngelangkah saja, kita masuk. Kemudian pintu-pintu langit dibuka, semua doa langsung sampai kepada Allah, tidak ada protokoler mandek langit satu-satu, tidak langsung. Jadi kalau infonya begini, gimana pemberdayaan Ramadan? Memperbanyak doa. Kemudian setiap yang menghendaki kebaikan disuruh, ini momennya. Setiap yang menghendaki keburukan suruh berhenti. Ini momennya. Tidak mudah orang untuk jadi baik, tapi Ramadan memberi sarana. Jadi wong sing ratone masjid itu ternyata, maka nanti kudune jane ono Pak sing among tamu sing nyambut orang-orang asing. Monggo Pak, jenengan tak wae ngarep sik. Jenengan sing urung tahu-tahu mangkat harus sik. Jadi mereka itu diwong ternyata selama ini saya saja yang salah sangka, ternyata orang-orang pada baik. Apa langsung dipalungi sarung anyar ngoten niku lho. Mesti mengenang. Ini kan Allah saja begitu kan, ada seruan ya bagial khair aqbil wa ya bagial syarr aksir. Hai orang yang pengen baik, ayo sini. Wahai orang yang pengen buruk, stop. Enggak ada, bukan saatnya. Orang yang meneruskan berbuat itu ada seruan begitu. Makanya nanti ini kreatif takmir. Jadi segera tahu-tahu mangkat itu piu ane kasih mawar kok piye gitu maksudnya. Apa kasih uang warna pink gitu loh. Ini kan bejo bisa datang ke masjid. Ini belum seberapa, hadiah dari Allah lebih besar lagi gitu. Mungkin dapat dana kas masjid itu diwujudkan menghargai orang yang nanti siapa yang datang pertama ke masjid. Untuk apa? Ini kan sebentuk apa? Sebentuk apresiasi bahwa ada orang yang mau jadi baik. Ini momennya Ramadan. Kan kalau tidak Ramadan kan dengarin tadi loh Pak. Mumpung akeh kancane, orang ternyata mudah untuk bisa berbuat baik. Dan itu dikatakan Allah, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, ayo mari sini datang. Wahai baghiyal syarri aksir. Wahai yang masih menghendaki keburukan, berhenti. Tidak layak. Itu momen. Tinggal kita bisa memaafkan. Kemudian setiap malam di bulan Ramadan saat berbuka, Allah sudah, jadi puasanya subuh begitu deng buka, Allah merilis daftar nama orang yang dibebaskan dari api neraka. Sebetulnya sebelum kita ada itu sudah punya nasib dewi-dewi. Nabi mengatakan, ya Aisyah, innallaha ta'ala khalaqal jannata wa khalaqalaha ahlan wa huwa fi arhami ummahat. Wahai Aisyah, sesungguhnya dulu itu Allah sudah menciptakan surga dan sudah menciptakan calon penghuninya, sementara mereka masih dalam rahim ibunya, dalam tulang sulbi ayahnya. Wa innallaha ta'ala khalaqan nara wa khalaqalaha ahlaha. Allah juga menciptakan neraka dan juga sudah menciptakan calon penghuninya. Mungkin enggak, naudzubillah, kita jadi ternyata calon penghuni neraka, mungkin. Tapi Ramadan datang, dengan kita mau puasa, sehari saja kita puasa, Allah sudah merilis daftar nama mereka yang dibebaskan dari daftar orang calon penghuni neraka. Kalau infonya begini, pengen puasa enggak Pak? Nasib kita sudah, kita belum lahir sudah bejo cilokone sudah ginaris, sudah ada. Cuma itu bisa diubah. La yarudul qadha ila doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali permohonan, permintaan untuk itu diubah. Jadi kan cara anggaran sudah digedok, tidak akan berubah ya. Kecuali ada usulan anggaran perubahan. Karena ada pertimbangan tertentu, layak ini untuk jadi sudah digedok kan sudah selesai. Dan itu yang berlaku. Tapi Allah masih memberi ruang. Ada enggak yang mau diajukan? Malam-malam didatangi itu loh. Ramadan dikasih peluangnya, kok itu tidak dimanfaatkan, berarti memang jatah wong ciloko ora kurang mergo, udah selesai. Setiap malam Allah merilis daftar nama orang-orang yang itu, artinya malam itu berarti setelah mereka melalui rangkaian puasa sepanjang siang. Begitu buku deng, sing tahu malaikat ini loh, hari ini yang dapat giliran remisi apa dibebaskan Pak? Dibebaskan dari neraka, ini orangnya. Oke. Mungkin enggak, di hari pertama kita enggak masuk daftar itu.
Mungkin kan mungkin dirilis dalam jumlah tertentu. Setiap hari 1.000 misalnya. Oh kita catat nomor 1023. Berarti mungkin besoknya. Contohnya setiap malam. Sehingga begitu rampung bulan Ramadan kok nama kita tidak terdaftar. Berarti gimana? Kalau orang bejo apa ciloko? Kok tahun itu mati gimana? Belum sempat remedi ketemu Ramadan berikutnya. Kan bener kan kata Nabi. Maka seperti apa kesungguhan kita? Kan nanti cara ibarat lulusan kan di ranking loh Pak. Sing sergap-sergap dulu sing kali. Nah, jangan ranking berapa kan? Belum masuk, masih ada remedi puasa esok harinya. Kan terus begitu. Begitu dan seterusnya. Ini diantara apa, potensi puasa yang jika diberdayakan efeknya luar biasa. Kemudian di bulan Ramadan ada satu malam. Ini gongnya terakhir. Jumlah yang dibebaskan lebih banyak daripada akumulasi jumlah sebelumnya. Berarti kan kalau tadi hari-hari normal tidak masuk, masih ada peluang dalam jumlah yang nanti lebih besar jika mereka lulus memberdayakan selain puasanya dan malamnya di malam Al-Qadar. Dan ditambah apapun kebaikan yang dilakukan di situ dinilai oleh Allah lebih baik daripada kebaikan yang itu jika dilakukan sepanjang 1000 bulan, tidak hanya 1 bulan Ramadan. Siangnya puasa, malamnya qiyam. Ini kan sederet potensi yang disampaikan kepada kita seperti apa merespon info itu. Maka nanti bergantung kadar kesiapan kita untuk memberdayakannya, seperti itu adalah hasil yang didapatkan. Boleh itulah. Oh, nih, nah, pun, nanti di-share Pak, insya Allah. Nah, maksud gini, potensinya tersedia tidak kurang-kurang. Seandainya satu aja yang kita berdayakan cukup. Tapi Allah masih ngasih banyak. Seandainya yang ini tidak maksimal, masih ada yang lainnya. Seandainya kita fokus satu saja, itu kita berdayakan itu sudah cukup. Sehingga sebetulnya kita untuk jadi baik itu sebenarnya tidak kurang sarana. Mung kurang kurang minat, kurang tekad. Nah, harusnya target minimal kita ini tadi. Minimal Ramadan berlalu targetnya diampuni. Padahal potensinya dapat ada Pak. Ampunan, rahmat, macam-macam. Minimal untuk kita selamat dari neraka diampuni. Tadi ini informasi dari Nabi. Ternyata Ramadan bisa berdampak barokah, anugerah, bisa berdampak celaka ataupun bahkan musibah. Sehingga ya seperti apa melihat informasi itu dan responnya seperti apa. Sehingga ini pengaruhnya luar biasa. Setelah mendengar penjelasan itu, Imam Qatadah itu mengatakan malam yughfar lahu fi Ramadan, siapa yang tidak terampuni di bulan Ramadan maka fala yughfar lahu fi masih, maka akan sulit untuk diampuni di luar bulan Ramadan. Wong sarana efektif tersedia saja tidak sukses membawa keampunan, apalagi yang di luarnya. Maka nanti sukses Ramadan berdampak sukses di luar Ramadan. Diampuninya kita dosa-dosa di dalam bulan Ramadan ini berdampak mendatangkan ampunan di luar bulan Ramadan. Dan bahkan yang ngeri ya, target hasil Ramadan kan kita mengantarkan pada jiwa yang takwa. Dan orang-orang yang takwa itu sajalah yang amalnya diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sukses puasa mengantarkan sukses amal-amal yang di luar bulan puasa. Nah, tadi info tadi kita ambil info satu. Wa yastajibu fihi doa. Mungkin itu saja. Di bulan Ramadan dikabulkan semua doa. Jadi diampuni target minimalis. Kalau kita mau target maksimal, maka nanti diantara mungkin yang butuh kita pungut adalah potensi puasa di mana semua doa diijabah. Doa itu kan unlimited kan, bahkan doa yang mustahil sekalipun itu bisa diijabah. Kalau usaha kan ada batas maksimal kita mampu berusaha, tapi kalau doa melampaui batas kemustahilan. Jadi kalau ono perkara sing mustahil, maka pintunya adalah melalui doa.
Jadi kalau usaha real maksimal kita sudah mentok, baru menggunakan cara plan B, menyerahkan kepada Allah, karena Allah akan mengatasi sesuatu yang mustahil. Mustahil itu kan sesuatu yang di luar kausalitas, tapi Allah Tuhannya semua perkara yang mustahil. Maka ada kalimat biasa nih, doa itu adalah kemustahilan yang realistis. Iya Pak, saya sempat nulis ya bingung Pak. Doa itu adalah sesuatu kemustahilan yang bisa real. Nek kita kan disuruh begini, kata motivator, bersikaplah realistis dalam segala hal. Uang yang delok toh. Mosok koyo ngene arep ngoten. Ya mbok sing berpikir realistis. Ya kowe anake sapa? Ya oke lah, tapi jangan dengan doa. Jadi bersikaplah realistis dalam segala hal, kecuali doa. Doa itu sesuatu yang fantastis. Kalau doa janganlah aku sapa, enggak. Yang kita minta itu sinten? Allah, yang zat yang mengatasi masalah mustahil. Nek di tangan Allah nggak ada yang mustahil. Nek di tangan kita dibatasi dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi kok yang kita inginkan di luar kapasitas kita, berarti dipasrahkan sinten? Kan begitu kan? Nabi Ibrahim pernah minta yang mustahil lagi. Ketika mendeskripsikan Mekah itu tanah tandus besar pun tidak tumbuh, belum mintanya warzuqhum minas samarat, berilah kepada penduduknya buah-buahan yang berlimpah dengan beraneka ragam. Dikasih tidak Bu? Kan tidak bisa ditandur. Allah nggak kurang cara. Yujba ilaihi samaratul syai' rizqan min ladunna. Maka Allah kirim buah-buahan berkualitas tinggi ke kota Mekah, rezeki dari kami. Jangan nang Mekah lah Pak, golek cepluk aneh ono Pak. Melon kelas itu ada, karena yang nggak kelas tinggi tidak bisa masuk ke sana. Itu efeknya sinten? Doa Nabi Ibrahim yang itu mustahil secara kausalitas, tapi di tangan Allah didatangkan, bukan ditumbuhkan lagi. Yujba ilaihi, dipilih dan dikirim buah-buahan terbaik di kota itu, sementara pohon tidak bisa. Nah, di sini pohon bisa tumbuh, kudune potensinya Pak, dengan teknologi pertanian. Buah durian tukul semangka bisa enggak Pak? Ya mungkin tak dilihat, tapi kan itu masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Allah nggak usah ilmu-ilmunan, ya Allah langsung diberikan. Nabi Zakaria, dia sudah lanjut usia, istrinya mandul, divonis tidak bisa punya anak, tapi nembung bisa Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Ya Allah, hibahkan. Hibah gimana Pak? Pemberian tanpa syarat. Tidak usah mengajukan syarat fotokopi, tidak usah. Pokoknya tak kasih ya kasih. Tidak kudu ono sarana sebab akibat. Maka kalimat-kalimat doanya sudah diplomatis. Ya Allah, hibahkanlah darimu, bukan dari istriku. Karena terbukti mandil. Habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Diijabah enggak Pak? Beliau sedang sholat dikabari, innallaha yubasysyirka bi Yahya, wahai Zakaria, doamu dikabulkan, kamu akan beroleh putra plus namanya sekalian, Yahya. Tidak iya, dia tidak sadar. Kaifa yakunu li ghulam, bagaimana saya bisa punya anak? Katanya minta, dong dikasih, malah tidak mungkin. Bagaimana saya bisa punya anak? Waktu balaghul kibar, saya sudah lanjut usia, wa imraati akhir, istriku sudah mandul. Kok bisa? Nah, caranya jaluk. Jibril mengatakan, kadzalika Allah, itulah Allah. Lek kamu nggak bisa. Yaf'alu ma yasha. Allah itu kalau berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Kalau apa yang kita kehendaki tidak mampu, mintalah kepada Allah. Nah, maka ini potensi yang jarang dimanfaatkan. Kita pengen banting tulang peras keringat. Itulah kita nikmati hasil jerih payah kita. Itu pun kecil ketika tidak melibatkan Allah. Tapi walaupun sekecil apa usaha kita, kalau Allah kita libatkan, maka tidak ada yang mustahil kecuali Allah ijabah. Maka ada kalimat bijak, la tufakkir fi su'ubati dzurfik. Jangan kamu pikir sulitnya keadaanmu.
Walakin fakir fi quwwati wa qudrati man tad'u. Tapi berpikirlah akan kekuatan dan kekuasaan zat yang engkau berdoa kepadanya. Jangan kamu lihat lemahmu, tapi pandanglah Allah yang maha kuasa dan punya kekuatan untuk bisa mengabulkan seberapa permintaan. Maka ketika kita sodorkan, bagaimanapun nampak jelas bagimu mustahilnya urusan, mahma badat laka al umur mustahilan, maka ingatlah kalau Allah pernah berkata, qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kalau kata Allah, oh kalau itu gampang bagiku. Seberapapun sulitmu, jangan canggung sampai kepada Allah, mesti dijawab. Tuhanmu berkata yang kayak gitu mudah bagiku. Pernah Bu ngatasi bocah angel beling di toto angel? Ya Allah, kalau bocah yang namanya ini kok angemen, oh gampang lagi pasrah ya. Nah, makanya serahkan dia proyek ini kepada Allah dengan doa jenengan, ya Allah jadikan dia apa kula wis angkat tangan. Nanti dengan efek itu kok diajukan kepada Allah, Allah responnya apa? Huwa alayya hayyin. Yang kayak gitu udah bagi saya. Nih pasrah kayak gini gitu. Nah, kayak gitu kan? Nah, nanti anak-anak kita gimana Bu? Mau kita tangani dewi karena kita sudah pengalaman didik anak, atau moga Gusti saya punya kemampuan sebatas ini, selebihnya apa panjenengan. Lah nanti ada tipe respon terhadap info. Infonya orang yang berpuasa doanya mustajab. Kemudian jenengan selaku orang yang berpuasa diapakan info ini. Ditambah lagi jenengan selaku orang tua, kalau untuk anaknya diijabah doanya. Minimal ada 2 kekuatan yang diinformasikan. Nabi mengatakan, salah sudah amat latorat, ada 3 jenis doa yang tidak ditolak. 1, dakwatul walidi ala waladi, doanya orang tua untuk anak. Wa da'watus shaim, doanya orang puasa. 3, wa doatul musafir, doanya orang musafir. Ini kan informasi. Pokok men kok ana wong tua doake anak dijabah. Apa meneh pas poso dijabah. Apa meneh kayak pas lunga. Orang tua puasa wis lunga, keloro-loro ditambah terdolimi. Nah niku. Ini kan informasi. Sedemikian jelas informasinya, terus apa yang nanti kita doakan untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita mumpung poso, apa-apa udah musafir ke sini. Ini kan potensi. Maka siapkan proposal yang kita ajukan kepada Allah melalui kalimat-kalimat doa kita, yang itu kita ajukan di bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan pas poso. Sebagai orang tua, apa nih pas lungo musafir, kan tidak semua orang tinggal di sini Bu. Ini kekuatannya luar biasa. Insya Allah nanti dengan itu bocah sing ora rumong saya tahu-tahu napa ada energi positif lewat doa penjenengan, menggunakan momentum yang luar biasa. Nanti Ramadan kayaknya akan punya efek berbeda. Maka canangkan program-program unggulan utamanya untuk anak-anak, terlebih yang berkebutuhan khusus tadi. Maka ini peluangnya. Nanti akan coba kita jadikan uji coba bagaimana efektivitas syariat ini memberikan solusi kepada masalah yang ada di hadapan kita yang kita kayaknya sudah angkat tangan. Demikian, semoga manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.